welcome back to my channel, sama gue Juvilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas apa sih yang harus kita lakukan kalau motor kita kebanjiran. Nah, buat kalian ya guys ya, mungkin yang ngikutin Instagram gue dari kemarin itu gue tuh lagi bolak-balik ke bengkel ya guys ya. Nah, jadi gue tuh kemarin abis kena musibah guys. Sebenarnya ini bukan terjadi sama gue, tapi si motor yang biasa nih, motor yang biasa kita pakai buat konten, buat bikin vlog untuk belajar motor, itu tuh kemarin tuh kebanjiran guys. Nah, posisinya itu pas lagi dipakai, tapi bukan sama gua, tapi posisinya lagi dipakai sama nyokap gua. Jadi ini tuh kejadiannya pas tepat 1 hari yang lalu. Ini tuh kejadiannya tuh jam 6 sore guys. Nah, itu tuh posisinya kalau begitu turun dari flyover Cimindi ya, yang Cimindi Cimahi ya guys ya. Begitu turun, nah itu tuh dari arah kanan ada air yang kayaknya tanggulnya pecah atau gimana ya guys ya. Airnya tiba-tiba masuk ke jalan. Jadi itu jalan tuh benar-benar banjir segini guys, sedada ya guys ya. Nah begitu air ke situ, tiba-tiba tuh kan mama gua tuh posisinya lagi bawa motor guys. Nah pas lagi bawa motor tiba-tiba kena air, langsung jatuh, langsung motor tuh keseret guys, ke bawah arus. Nah itu untungnya ya mama gue tuh nggak kenapa-napa. Dan untungnya lagi guys, itu kan motor tuh ke bawah arus ya guys ya. Nah pas begitu ke bawah arus tuh ada yang ngambil motornya guys, ada yang nolongin motornya. Dia tuh bilang katanya ini motor siapa gitu. Dan akhirnya tuh bisa diselamatkan si motornya guys ya, nggak hilang, nggak hanyut gitu guys. Itu pun si motornya tuh dikaitin guys, nggak tahu dikaitin ke tempat apa gitu kemarin tuh. Jadi untungnya motor tuh nggak sampai ke bawah hanyut gitu guys. Jadi masih bisa terselamatkan. Tapi ini kondisinya sekarang udah parah banget guys. Jadi ini motornya tuh nggak bisa nyala. Terus emang sebenarnya kalau misalkan buat kalian ya guys ya, yang pernah mengalami atau amit-amit ya guys ya, jangan sampai ngalamin kalau sampai kebanjiran atau gimana, itu si motor tuh nggak boleh dinyalain guys. Ya jadi ini kan kemarin kondisinya tuh benar-benar si motornya itu kerendam guys. Jadi benar-benar orangnya aja kerendam ya guys ya, apalagi si motornya. Jadi udah palit lah gitu, bisa kita bilang palit ke bawah arus. Nah itu sampai masuk ke reflektor, sampai masuk ke lampu depan, lampu belakang, sampai ke speedometer, semua udah masuk air guys. Nah karena ini kejadiannya kemarin jam 6 sore dan bengkel udah pada tutup, jadi hari ini sekarang jam 10 pagi kita mau bawa ke bengkel guys. Oke, kita mau ganti oli, itu harus diganti ya guys ya, oli, karena itu semua kemasukan air, jadi harus dikuras. Termasuk si bensin semua dibuang, diganti bensin yang baru, dan semua filter dan lain-lain kita akan cek ke bengkel ya guys ya. Nah buat kalian juga yang pengen tahu ya guys ya, kalau misalkan motor kita kebanjiran itu harus apa sih langkah awal yang harus kita lakuin ya guys ya. Jangan sampai kita begitu kebanjiran kayak gitu langsung dinyalain, itu nggak boleh, fatal ya guys ya. Apalagi motor-motor injeksi. Kalau untuk motor-motor sekarang kan udah FI ya, jadi itu semuanya itu udah menggunakan perangkat ECU. Jadi kita kalau misalkan ada sesuatu kita kebanjiran atau apa tuh nggak boleh langsung kita nyalain, itu bisa berakibat fatal untuk si motornya ya guys ya. Oke, yuk langsung kita lihat aja kondisinya, sekaligus kita bawa ke bengkel ya guys ya. Tapi sebelum video ini mulai, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga share teman-teman kalian ya guys, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, yuk langsung kita cek aja motornya. Nah ini guys, ini kondisinya. Nah ini udah masuk air ya guys ya. Di sini kelihatan, nah kotor banget dalamnya. Nah ini karena motornya kemarin udah tenggelam ya guys ya. Nah ini di bagian reflektor juga masuk air, kelihatan ya guys ya. Oke, ini nah bagian dalam. Oke, dan di sini juga. Nah ini semua di dalam ini masuk air ya guys ya. Nah ini kalau buat kalian amit-amit ya guys ya, ini kalau misalkan kalian pernah ngalamin atau pas ngalamin itu kondisinya seperti ini nggak boleh dinyalakan ya guys ya. Karena motor injeksi kalau misalkan ini dipaksakan nyalakan, dia dapat ngerembet, kena ECU, kena speedometer dan lain-lain, dan ini akan mengeluarkan biaya yang jauh lebih mahal ya guys ya. Jadi ini untuk pertolongan pertamanya kalau kita mengalami motor seperti ini ya guys ya, kebanjiran, ini kita biarkan dulu aja. Oke, ini kondisinya udah semalaman. Ini kemarin kejadiannya sekitar jam 6 sore. Nah
sekitar jam 6 sore. Lalu motor dibawa ke sini dan sekarang udah posisinya udah sekitar jam 10 lebih ya guys ya, hampir jam 11. Nah jadi ini kondisinya emang nggak boleh dinyalakan ya guys ya. Ini kita hari ini langsung bawa ke bengkel, kita harus ganti olinya, kita juga harus cek bagian knalpot karena biasanya air itu mengendap di bagian knalpot dan juga di bagian tangki bensin ya guys ya. Oke, jadi ini kita harus cek semua, kita bongkar semua termasuk si reflektornya ya guys ya. Oke, ini kita bersihkan semua supaya air-air ini semuanya nggak ada yang menyumbat dan nggak terjadi masalah di kelistrikannya ya guys ya. Ini karena kalau untuk motor-motor sekarang kan ini udah injeksi dan udah semuanya itu menggunakan ECU ya guys ya. Jadi kalau misalkan terjadi sesuatu itu bisa ngerembet kemana-mana. Oke guys, yuk langsung kita bawa ke bengkel aja guys. Oke guys, kita udah di Honda Daya Motor ya guys ya. Kita bakal servis bitnya, kita coba cek. Nah ini ampere bensinnya nggak nyala guys ya, itu cuman kuning aja. Itu harusnya ampere bensin dan kilometer, nah itu dia cuma kedip-kedip kayak gitu aja. Dan ini yang pertama kali ya guys ya, ini kita pertama kali pertolongan pertama ini kita harus buang ya guys ya, kita harus ganti olinya. Oke, ini kita buang dulu semua, lalu kita akan ganti olinya dan kita buka juga si filternya ya guys ya. Ini semua, nah itu masuk air ya guys ya. Nah ini bekasnya ini semua di dalamnya ini air semua dan ini kita bersihkan dulu si filternya, kita ganti. Dan ini bagian covernya ya guys ya, ini kena lumpur, ini kena kayak air banjir itu kan kotor, jadi kita bersihkan dulu. Lalu ini kita buka box CVT-nya ya guys ya. Ini kita cek ini karena di dalamnya ini masuk air semua ya guys ya. Nah ini kita bersihkan dulu, kita buka dulu CVT-nya. Lalu kita wajib ganti oli gardan ya guys ya. Nah ini dia harusnya itu warnanya warna oli ya guys ya. Tapi ini karena dia udah kecampur air, makanya dia warnanya tuh kopi susu. Jadi itu warnanya kelihatan ya guys ya, warnanya krem seperti itu. Dan itu wajib kita buang, kita bersihkan, kita kuras ya guys ya. Baru kita isi lagi. Dan ini, nah itu masih ada bekas-bekasnya guys ya, bekas-bekas airnya. Nah itu oli dan air itu bercampur ya guys ya. Kita bersihkan semua dan ini knalpotnya guys. Oke, dan bagian knalpot ini rata-rata emang semua pasti ini kena, kalau motor kebanjiran ini pasti si bagian knalpot ini menggenang air di dalamnya ya guys ya. Ini kita buang dulu si air di dalamnya. Nah ini banyak banget ya guys ya air di dalamnya ini. Ini kita buang harus benar-benar sampai habis ya guys ya. Ini kita buang airnya. Setelah itu kita pakai engine flush guys. Ini kita caranya oli bekas ya guys ya. Oli bekas kita campurkan dengan engine flush. Dan ini kita panaskan sekitar 30 menit motornya, diamkan. Lalu setelah itu kita baru buang, lalu kita ganti dengan oli yang baru guys. Lalu ini kita bongkar si speedometernya ya guys ya. Ini karena di dalamnya walaupun dia udah dipakai karet itu dirapetin, tapi ini di dalamnya ini masuk air semua guys. Jadi kalau emang kebanjiran ini kita semua ya buka soket-soketnya, flashernya semua. Nah ini dia itu soket-soketnya itu masuk air semua guys ya. Nah itu kelihatan. Oke, ini di dalamnya ini air semua. Ini ya harus benar-benar kita keringkan ya guys ya, menggunakan si anginnya. Kita keringkan dulu semua kelistrikannya supaya aman ya guys ya. Nah ini bagian speedometernya kita juga keringkan bagian dalamnya juga. Jangan sampai si air itu mengendap di dalam ya guys ya, itu akan berakibat fatal. Oke, nah ini setelah dibersihkan si bagian speedometernya, ini tinggal kita finishing, tinggal kita keringkan lagi bagian dalamnya supaya nggak ada air ya guys ya. Nah oke, ini udah berfungsi secara normal ya guys ya. Nah ini si jarumnya, dia juga udah kilometernya udah jalan. Dan ini udah beres ya guys ya. Oke, ini kita cek si bodinya ini, karena dia itu nggak kebentur apa-apa, jadi emang masih mulus si bodinya guys. Oke, nah ini masih berembun. Ini kita tunggu sekitar 2-3 hari ini, nanti embunnya bakal hilang guys. Nah itu ampere bensin, speedometer semua udah jalan ya, cuman ini masih berembun aja guys. Oke, ini nggak masalah, kita cek sekitar 2-3 hari. Dan untuk reflektor depan ini kan masih menggenang air ya guys ya. Nah itu masih ada bekasnya, nanti itu akan gue bersihkan sendiri, nggak usah di sini. Dan ini untuk sementara gue ganti dulu dengan lampu yang original ya guys ya, karena si lampu LED-nya itu dia tuh udah karatan banget. Jadi dan lampu sen, lampu senja ini gue ganti sementara dengan si lampu original dulu. Oke, tadi udah gue bawa dari rumah dan kita cek klaksonnya juga. Dan untuk lampu semua berfungsi ya guys ya. Oke, ini kita cek juga si lampu sennya, kiri kanan semua berfungsi. Oke guys, nah ini udah nggak masalah karena dia udah kering ya guys ya.
Kalau tadi kan udah nggak bisa sama sekali karena itu basah semua soketnya guys. Dan ini total biaya yang dikeluarkan ya guys ya. Totalnya adalah 310.000 guys. Nah, ini mencakup servis besar, lalu kita ada biaya bongkar speedometer, tadi kita bersihkan speedometernya, lalu kita ganti oli mesinnya, lalu kita ganti juga oli gardannya, lalu kita ganti juga si filter udaranya. Setelah itu kita ganti juga si businya dan kita pakai engine flush ya guys ya. Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komen aja di bawah guys ya. Dan kalau kalian ada saran atau masukan atau apapun itu, langsung kalian komen aja di bawah guys ya. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian like dan subscribe dulu ya guys ya. Karena dan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa juga buat kalian yang mau tahu tips and trick tentang motor dan mobil, tentang perawatan motor dan mobil, tentang cara belajar motor dan mobil, semua udah gua bahas lengkap. Langsung kalian cek aja di channel gua ya guys ya. Atau kalian bisa cek di playlist di channel ini. Oke guys, see you next video. Bye bye.